Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube kami. Di sini kami akan sedikit membahas terkait dengan perjanjian yang dilarang, perspektif hukum persaingan usaha. Nah, di sini dalam video kali ini kita akan membahas yang pertama itu adalah perjanjian yang bersifat oligopoli, dan kemudian ada perjanjian penetapan harga atau price fixing, dan kemudian kita lihat bagaimana pandangan hukum Islam terkait dengan kedua hal tersebut. Baik, langsung saja kita akan memasuki materi yang pertama. Baik, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu perjanjian yang bersifat oligopoli. Oligopoli menurut ilmu ekonomi merupakan salah satu bentuk struktur pasar di mana di dalam pasar tersebut hanya terdiri dari sedikit perusahaan. Setiap perusahaan di pasar memiliki kekuatan atau yang cukup untuk mempengaruhi harga pasar, dan perilaku masing-masing perusahaan mempengaruhi perilaku perusahaan lain di pasar. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Contoh kasusnya yaitu Telkomsel didirikan pada tanggal 26 Mei 1995. Sampai sekarang ini, Telkomsel adalah perusahaan sambungan telepon seluler dengan paling banyak pelanggan, yaitu sebesar 178 juta pengguna di Indonesia. Perjanjian penetapan harga atau price fixing. Dengan adanya penetapan harga antar sesama pelaku usaha, yaitu produsen ataupun penjual, maka akan menghilangkan persaingan harga produk yang mereka jual, yang dapat mengakibatkan terjadinya surplus konsumen yang seharusnya dinikmati pembeli maupun konsumen terpaksa beralih ke produsen ataupun penjual lainnya. Perjanjian penetapan harga yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang terdiri dari perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, harga pemangsa ataupun jual rugi, dan pengaturan harga jual kembali. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang maupun jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Adapun contoh kasusnya yaitu beberapa maskapai penerbangan Indonesia yang terlibat dalam penetapan harga tiket pesawat terbang, yaitu ada 7 maskapai yang terlibat, di antaranya PT Garuda Indonesia Tbk, PT Citylink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Lion Mentari Airlines, PT Bati Air, dan PT Wings Abadi. Selanjutnya adalah pandangan hukum Islam terkait dengan praktek oligopoli dan penetapan harga atau price fixing. Dalam dunia ekonomi, oligopoli, penetapan harga atau price fixing, monopoli, dan perjanjian lain yang dilarang dinamakan dengan kartel. Nah, untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan daripada praktek kartel dalam perdagangan dari perspektif hukum Islam, diperhatikan norma dan etika perdagangan yang ditetapkan syarak dalam bermuamalah. Berdasarkan norma dan etika yang ada, akses yang ditimbulkan dari usaha tersebut jelas bertentangan karena Islam lebih menekankan kejujuran dan keadilan dalam bermuamalah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa setiap pedagang atau pengusaha muslim berkewajiban untuk mentaati seluruh aturan hukum dan norma jual beli atau perdagangan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, serta pendapat para fuqaha. Di antaranya adalah bahwa setiap pedagang atau pengusaha muslim dituntut untuk senantiasa berperilaku jujur dan adil serta menghindari segala bentuk persaingan yang curang dan kotor.
Mungkin demikian yang dapat kami paparkan daripada penjelasan kami terkait dengan materi perjanjian yang dilarang, yaitu ada oligopoli dan penetapan harga atau price fixing. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.